Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat berjumpa di pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12. Pada sesi ini kita akan belajar tentang beriman kepada hari akhir. Terlebih dahulu, anak-anakku silahkan berdoa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, tujuan pembelajaran pada tema mengimani hari akhir, ada dua tujuan yang harus dikuasai pada sesi ini, yaitu yang pertama, diharapkan anak-anakku mampu menganalisis dan mengevaluasi makna mengimani hari akhir. Yang kedua, diharapkan anak-anakku mampu menyajikan keterkaitan antara mengimani hari akhir dengan perilaku terpuji, tanggung jawab, jujur, dan adil. Pembahasan mengenai mengimani hari akhir dibagi menjadi dua pembahasan sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, yaitu yang pertama, untuk mencapai tujuan mampu menganalisis dan mengevaluasi makna mengimani hari akhir, maka yang harus dipelajari adalah makna mengimani hari akhir dan dasar hukumnya. Yang kedua, dalil-dalil Al-Quran tentang hari akhir. Dan yang ketiga, hari akhir dalam tinjauan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah untuk mencapai tujuan menyajikan keterkaitan antara iman kepada hari akhir dengan perilaku terpuji, jujur, tanggung jawab, dan adil, maka harus belajar tentang perilaku yang mencerminkan keimanan kepada hari akhir. Dan yang kedua adalah mempelajari tentang hikmah mengimani hari akhir. Mengingat pembahasan ini begitu luas, maka pada bagian satu ini kita hanya akan membahas tentang poin A. Sementara poin B akan kita pelajari pada bagian 2. Oke. Menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Sebelumnya, silahkan anak-anakku cermati. Apa yang kalian pikirkan ketika kalian melihat dua gambar yang berbeda? Di satu sisi tergambar kehidupan manusia dan tumbuh-tumbuhan yang hidup. Sementara di sisi lain tergambar kematian, kekeringan, tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Berikutnya, apa pula yang kita pikirkan ketika kita melihat air yang begitu tenang, pemandangan yang indah, dan tergambarkan kehidupan yang damai. Sementara di sebelahnya, akibat air, terjadi banjir bandang dan kehancuran. Makna beriman kepada hari akhir. Mengimani hari akhir berarti meyakini sepenuh hati bahwa hari akhir pasti terjadi. Hukumnya wajib. Dasarnya diantaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 4 dan surat Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Hari akhir seperti apa yang harus kita imani? Yaitu hari akhir baik yang berupa kiamat sugro maupun yang berupa kiamat kubro. Hari akhir kiamat sugro berarti kerusakan kecil. Contohnya, kematian, gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya. Sementara kiamat kubro adalah kehancuran besar seluruh alam semesta.
Peristiwa kiamat kubro tergambarkan dalam banyak ayat. Yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah surat Al-Zalzalah ayat 1-6, surat Al-Qari'ah ayat 1-5, surat At-Takwir ayat 1-3, dan surat Al-Haqqah ayat 13-16. Kita pelajari satu persatu. Surat Al-Baqarah ayat 4. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Yang artinya, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Surat Al-Baqarah ayat 4, anak-anakku, menjadi dasar hukum wajib untuk mengimani hari akhir. Berikutnya, surat Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi akan binasa, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Tergambar jelas, anak-anakku, bahwa di dalam surat Ar-Rahman ayat 26 dijelaskan semua yang ada di bumi termasuk kita akan binasa. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, bagaimanakah kiamat kubro akan terjadi? Kita lihat dan perhatikan yang Allah jelaskan di dalam surat Al-Zalzalah ayat 1-6. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Bagaimanakah kiamat kubro dijelaskan dalam surat ini? Kita perhatikan. Dan apabila diguncangkan bumi itu dengan guncangan yang dahsyat, dan bumi mengeluarkan beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Pada hari itu, bumi menceritakan beritanya. Sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan atas pekerjaan mereka. Berarti, anak-anakku, dari surat Al-Zalzalah ayat 1-6 dijelaskan bahwa kiamat kubro terjadi dengan bumi berguncang dengan guncangan yang sangat dahsyat. Manusia panik dan mempertanyakan, kenapa bumi seperti itu? Maka sungguh pada hari itu bumi diperintah Allah untuk demikian. Pada saat itu manusia dibangkitkan dalam keadaan yang bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatannya. Berikutnya, bagaimanakah kiamat kubro? Dijelaskan di dalam surat Al-Qari'ah ayat 1-5. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah?
Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Bagaimanakah surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5 menjelaskan tentang kiamat kubro? Perhatikan anak-anakku. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Apakah kamu tahu apa hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti anai-anai yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang berhamburan. Kengerian sangat terlihat jelas dalam ayat-ayat ini, anak-anakku, bahwa kiamat terjadi dalam keadaan manusia seperti anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Lalu bagaimana surat At-Takwir ayat 1 sampai 3 menjelaskan tentang peristiwa kiamat kubro? Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idan nujumu kadarat wa idal jibalu suyirat. Artinya, dan apabila matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, dan gunung-gunung dihancurkan. Berarti kehancuran seluruh alam semesta. Matahari digulung, bintang berjatuhan, dan gunung dihancurkan. Lalu bagaimana? Surat Al-Haqqah ayat 13 sampai 16 menggambarkan tentang kiamat kubro. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza nufikha fis-suri nahfatu wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukana dakata wahidah fayawma idzi waqa'atil waqi'ah wa syaqqatis sama'u fahiya yawma idzi wahiyah. Seperti apa maksudnya? Maka apabila sangkakala ditiup, sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur, maka pada hari itu terjadilah kiamat. Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah. Begitulah anak-anakku gambaran-gambaran kiamat kubro di beberapa ayat. Dan masih banyak surat dan ayat yang lain di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana huru-haranya kiamat kubro. Semoga kita bisa mengambil hikmah. Lalu bagaimanakah kiamat kubro dijelaskan menurut para ahli ilmu pengetahuan? Silahkan diperhatikan. Yang pertama, anak-anakku, bumi dan planet-planet yang lain beredar dalam peredaran yang teratur. Karena sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui sunatullahnya, planet-planet yang ada saling beredar teratur tanpa bertabrakan satu dengan yang lain. Kenapa bisa demikian? Karena antara planet satu dengan yang lain terdapat daya magnetik, daya tarik-menarik yang sempurna dan berimbang, sehingga tidak terjadi tabrakan antara satu dengan yang lainnya. Tetapi ingat, kullu man 'alaiha fanin, semua yang ada di bumi akan binasa, termasuk daya magnetik, maka itu akan berakhir bahkan habis. Maka ketika antar planet sudah tidak terdapat lagi daya tarik-menarik yang berimbang, maka terjadilah benturan antar planet, berarti kehancuran alam semesta. Berikutnya, yang kedua,
Anak-anakku, bumi diciptakan dengan berlapis-lapis. Maka inti bumi berupa gas panas. Sifat gas panas adalah mendesak dan menekan. Maka ketika terjadi ketidakseimbangan tekanan panas dari dalam bumi dan dari luar bumi, maka terjadilah kehancuran bumi. Kehancuran bumi sama dengan kiamat. Begitulah anak-anakku. Berikutnya, yang ketiga, anak-anakku, hidup adalah energi. Tidak ada energi, berarti tidak ada kehidupan. Sumber energi yang utama diantaranya adalah matahari. Maka, tidak ada sesuatu yang kekal di bumi ini. Tidak ada sesuatu yang kekal di alam semesta, termasuk matahari. Maka, ketika energi matahari habis, berarti berakhirlah kehidupan. Kehidupan yang berakhir berarti kiamat. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa terjadi kesesuaian antara konsep kiamat yang dijelaskan di dalam Al-Quran dengan yang di fakta-fakta yang ada di ilmu pengetahuan. Demikianlah, maka tiba saatnya evaluasi. Untuk mengevaluasi, apakah anak-anakku menguasai dan memahami materi yang dibahas pada kali ini? Maka silahkan anak-anakku bisa mengukur dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimanakah makna dan hukum mengimani hari akhir dalam syariat Islam? Yang kedua, bagaimanakah Al-Quran menjelaskan tentang kiamat sugro dan kiamat kubro? Jelaskan sertai ayat yang terkait. Yang ketiga, paparkan kesesuaian antara konsep kiamat di dalam Al-Quran dengan fakta yang ada di ilmu pengetahuan. Tibalah pada kesimpulan. Anak-anakku, pelajaran pada sesi mengimani hari akhir, tujuan poin A, mampu menganalisis dan mengevaluasi makna mengimani hari akhir, maka bisa kita simpulkan seperti berikut ini. Mengimani hari akhir wajib hukumnya bagi seorang mukmin. Yang kedua, kiamat akan terjadi, baik kiamat sugro maupun kiamat kubro, dan keduanya wajib diimani. Yang ketiga, konsep kiamat yang dijelaskan di banyak ayat dalam surat Al-Quran, maka bersesuaian dengan fakta-fakta yang ada di berbagai ilmu pengetahuan yang ada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di sesi bagian 2 pada pembahasan mengimani hari akhir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.